Wa masjidun la yusalla fihi. Yang kelima, kebinasaan, kesia-siaan yang luar biasa, masjid yang tidak pernah digunakan untuk sholat. No. Masjid yang bagus-bagus neke. Lagu apa jamaahna ra telu biji. Lelah marbot bernyanyi, muslimin muslimat mari berjamaah salat, pahalanya 27 derajat. Cing. Terjawab aroside wah 27 nih. Dan datang ya waktu yang sepuh berjamaah sampai lelah merebot sini ya ngebang ya bernyanyi terus ya dan datang mesak tu jadi makmum sila baik ya kamat ya jari imam. Si parahnya sausupu paku munin ya saya kancen tu pak ya, saya kancen tu sausupu paku de nara aneh mulai iwatu ya saking apa papah bangun masjid jane selapu turun papah nejari ja waalaikumsalam ya madan karang batang doang itu mumang mati telah meninggal dunia Pak Abu misal contoh udah panjang umur kan ya itu tulangan datang menjauh parang jauh kandik jauh ladik jauh selapu berebutan menuah jari saya milih tamu harap milih tamu mengukurannya Pak Abu doang dan bani tamu munden mati ya kita ini pintar membangun membuat tapi tidak pintar memakmurkan sehingga di Al-Quran lebih banyak kalimat memakmurkan masjid ketimbang membangunnya. Kalau membangun masjid itu di hadis banyak, tapi memakmurkan itu tidak selalu disebut di Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah. Yang memakmurkan masjid ya, memakmurkan mengisinya, meramaikannya. Arak masjid polih ukurannya lagu apa jamaahnya arak belian tiangnya luwean ya tiangnya masjidnya luwe jamaahnya kalah sausupu pakum tiangnya doang lurus sang-sang ya pira kanjanda berjamaah ledri ke subuh wayah tua hunin itara antante 4 sap hunin lalu ini ke 4 sap nde 4 jamaah niki sap doang aren hunin ya sap saya saprudin sapuan saparwadi saprin tersingkat jari 4 sap itu 4 sap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil sadat sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla sahil umurana ya Allah wa anta arhamur rahimin. Al-Mukarramun, segenap takmir masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tokoh agama, tokoh masyarakat, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya hadirin, jamaah maghrib dan isya, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur senantiasa kehadirat Allah Jalla wa Ala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kita bisa hadir di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Teriring doa semoga kehadiran kita di majlis ini mendatangkan barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, keafiatan untuk selalu taat dan istiqamah, dan Allah berikan kita kekuatan untuk syukur dan sabar menjalani kehidupan. Bil khusus Allah selamatkan kita fi din dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad pada bab yang ke-10 pada makalah yang ketiga. Kemarin makalah yang kedua dari Umar bin Khattab, 10 hal yang tidak pantas kecuali dengan 10 hal. Berikutnya adalah wal maqalatur rabi'ah, yakni nasihat yang keempat.
Qala Uthman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata, adya'ul asya'a asyaratun, alimun la yus'alu anhu, wa ilmun la yu'malu bihi, wa ra'yun sawabun la yuqbalu, wa silahun la yusta'malu, wa umrun tawilun la yatazawwadu fihi li safarihi. Diriwayatkan berkata Sayyidina Uthman bin Affan, beliau berkata, atyaul asya, paling sia-sianya sesuatu, asyaratun, ada 10, ay asyaddul asya'i halakan, paling celakanya sesuatu itu ada 10. Jadi 10 hal, kata Uthman bin Affan, yang paling sia-sia, artinya yang paling besar mudaratnya, yang paling besar kebinasaannya. Ya, sehingga kita jangan sampai masuk ke dalam 10 hal niki. Kalau kemarin Umar mengajarkan kita bagaimana agar 10 hal yang istimewa pada diri kita niki sepantasnya diikuti dengan 10 hal. Kalau yang Uthman, beliau menasihatkan kita, seburuk-buruk keadaan pada manusia itu ada 10 hal. Pertama, alimun la yus'alu anhu. Pertama, orang yang alim la yus'alu anhu, yang tidak pernah ditanya. Artinya luwek dengan alim, arak dengan alim, lagu ndekne teman faatang isi gubok misalkan. Ini kerugian besar. Ya, luwek tuan guru, luwek alim, terdatangang tuan guru pun nikin ndek mele datang. Itu kebinasaan yang luar biasa. Ya. La arak tok tendonga, arak tok tengaji, ndik temanfaatang. Dan memang ujiannya begitu. Ujiannya ketika ada suatu daerah misalkan situ ada cahaya, maka cahaya itu terkadang lebih mengena kepada di luarnya ketimbang dalamnya. Sehingga tidak heran kalau memang arak misalkan dari sopok gubok arak tuan guru, arak pengajian, kadang dengan si tempatan jarang arak si ngaji. Itu sunnatullah. Lagu si ngaji dengan bih-bih jagi, dengan tu timu lauk daya. Ya, lete ngenu masih kah? Arode na tepung kiri wahane paling sakit dua dan karang panas. Ini jamaah kita di Riyadhus Shalihin aja yang banyak, itu sunnatullah. Dan tetapi itu pilihan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipungkiri. Maka hal-hal yang paling binasa, yang sia-sia hidupnya itu adalah apa? Orang alim tidak dimanfaatkan. Laun wah pada bilinang kenyesalku huni nyesal saya tondonga terus denara. Payu apa? Pak Abu tondonga ukuran-ukuran misalnya. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau mendatangi ulama. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan, yang sampai sering kita bahas, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa pada umatku yang senadalah dengan perkataan Utsman ini. Nabi mengatakan di akhir zaman nanti akan datang masa mereka itu menjauhi ulama, menjauhi fuqaha. Ya, sehingga ada ulama tidak dipakai, ada fuqaha tidak ditanya, teranggurin. Justru perkataan fikih lain tu berketuan dengan sinden ahli, sehingga apa yang ditanya pun memberikan fatwa sesuai itu yang tidak dia tahu. Ya, berarti sesat dan menyesatkan. Si mula ia ganta ketuan, dia nak ketuan aroi sebanyak ni biar Pak Abu tu berketuan ni. Ya, akhirnya apa? Menyesat, sesat dan menyesatkan. Nah itu, sehingga mereka berlari daripada ulama, menjauh daripada fuqaha. Ya, itu tanda akhir zaman. Sehingga apa? Allah azabkan 3 azab, 3 azab besar, sehingga manusia jauh daripada ulama, dia kadu ulamanya, tidak dipakai fuqahanya, sehingga kebinasaan ada. Nabi katakan yunzaul barakah min kasbihim, diangkat keberkahan dari seluruh usaha mereka dan hidupnya. Jadi dia narak berkah
selapunya. Kenapa? Karena kita tidak mau ulama. Berarti nikmat yang paling besar, hidup yang paling istimewa adalah ketika kita punya orang alim dan kita manfaatkan. Kita manfaatkan artinya kita panggil ngisi pengajian, kita bertanya tentang fatwa. Itulah keuntungan yang luar biasa. Jangan sampai nanti kita sulit mendapatkan ulama fuqaha, barulah kita itu mau, di saat itu sulit karena sudah pada wafat. Nah niki kehancuran yang luar biasa, asyadul asyahalakat, paling dahsyatnya kebinasaan. Ya, arak guru, arak dengan alim, lagu dia ente ketuan. Seharusnya dia yang ditanya tentang hukum-hukum agama. Munden wah pati ulama, mun fuqaha dan pati besaigan depati. Ya, kata Nabi, kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak dipati, dikatakan tidak adil, lalu siapa yang lebih adil ketimbang Allah dan Rasulnya? Kalau ulamanya, fuqahanya sudah tidak dipercayai dalam masalah hukum, lalu siapa yang lebih paham tentang hukum? Nah berarti Nabi dendek itu sia-siaan. Kalau kita sia-siakan arak pengajian, arak tuan guru datang, ya, nah itu nikmat besar yang mendatangkan kemuliaan kita. Yang kedua, wa ilmun ya la yu'malu bihi. Yang kedua, ada ilmu tapi tidak diamalkan. Itu kesia-siaan yang luar biasa, kebinasaan yang luar biasa. Tahu nih ilmu lagu dia amalkan, ya percuma berarti berilmu. Ya, padahal ilmu itu adalah untuk apa? Untuk diamalkan. Ya man izdada ilman wa lam yazdad rusydan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmu, tidak bertambah petunjuk hidayahnya, tidak bertambah amalnya, maka dia akan lagi jauh dengan Allah karena ilmunya. Ya, ilmu itu bisa membuat orang tambah jauh dari Allah. Kalau apa? Kalau tidak diamalkan. Maka ilmu mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat itu bagaimana? Ilmu sin deketang itu jok amal. Ya. Karena tidak mungkin ada ilmu mengajarkan kita kepada tidak amal, sehingga dia terganggu. Kata Nabi, belajar ilmu sihir. Kenapa? Walaupun niatnya aku belajar sihir, ampo tahu nguatin batu runi. Dan ini kenapa? Karena ilmu itu sifatnya amal. Kalau sudah belajar sihir nak wajib sudah amal. Coba mas sekali-kali sang mati Pak Abu tunde une. Mencelaka maka tidak boleh mempelajari ilmu yang membahayakan itu. Kenapa? Karena sifat ilmu itu wajib diamalkan walaupun ilmu jelek. Maka menutup jalan untuk pengamalan ilmu yang tidak baik, maka diharamkan menuntut ilmu yang membahayakan. Walaupun niatnya niat nguatin batur, enggak, karena ada cara mengobati orang dengan cara yang syar'i, bukan dengan mempelajari ilmu yang sihir. Nah oleh karena niki ilmu niki si terpelajari si mendatangkan amal. Mun ilmu dengan amal itulah ilmu yang bermanfaat. Lamun ilmu jauh dari amal, berarti ilmu itu membuat kita jauh daripada Allah. Berarti niki ilmu yang tidak manfaat, sia-sia ilmunya. Berarti kesia-siaan yang paling sia-sia adalah kita tahu ilmunya tapi kita tidak mendekat dengan Allah. Ya, makanya kata Imam Nawawi yang pernah kita bahas, wala yambaghi li hadin ayyuhmala minal ilmi syai'an walau marratan wahidah. Kata Imam Nawawi, tidak sepatutnya kita yang ngaji ya ahlu ilmu ini meninggalkan amal. Ya, amalkanlah ilmu yang kita tahu walau marratan, walaupun hanya sekali, li antakuna agar engkau menjadi ada ahlun bihi, ahli dari ilmu itu. Ya, walaupun dia istiqomah lagu araklah amal kita, dalam amal kita itu, dalam ilmu kita ini. Dan dia sampai tahu tapi seperti tidak tahu. Ya, tahu tidak tahu. Ya, gimana jaranya kalau tahu tidak tahu? Apa jarina nih? Mun tahu tidak tahu. Apa jarina mun tahu tidak tahu? Hah? Ya, dia tahu. Tahu tidak tahu artinya ya sama sekali tidak mau tahu. Makanya kata Imam Ghazali, orang itu ada 4, ada apa? Alimun, apa lagi? Nah itu yakni
Ada orang yang tahu, alimun dia tahu, kemudian wala yadri annahu yadri. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang tahu tapi dia tidak tahu dirinya tahu. Ya, ada orang yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang tahu dan dia tahu dirinya tahu. Yang ketiga, annahu rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang dan dia tidak tahu dan dia tahu dirinya tidak tahu. Si paling parah, ada orang tidak tahu dan dia tidak tahu dirinya tidak tahu. Ngerti sih? Ada orang tahu tapi dia tidak tahu dirinya tahu. Kata Imam Ghazali, wa huwa kanaim, dia seperti orang yang sedang tidur. Ya, dia punya ilmunya tapi tidak lalu sinekero, sehingga apa? Lupa mengamalkan ilmu. Dan bagus. Ada dengan yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu, itulah orang yang alim, itulah ulama, itulah aulia. Kenapa? Dia sadar dengan ilmunya beramal. Si ketelu masih bagus, la yadri wa yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu dan dia tahu dirinya tidak tahu, sehingga apa? Ada kesadaran untuk mau tahu, belajar. Sing keempatnya janda raga tiga hati. Wah, ya. La yadri, dia tidak tahu, wala yadri, dan dia tidak tahu dirinya tidak tahu. Artinya dia mau tahu. Tebada arolai ku ngaji ti uni ampas ngaji nanti itu jane pentingnya ceruba karena ngeras. Inilah orang-orang ceruba. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu dan dia tidak sadar dirinya tidak tahu. Ini kesia-siaan luar biasa. Ya, maka jadilah ahli ilmu walau marrah, walaupun sekali amal, agar tidak lupa sama sekali. Tahu deh, misalkan fadilah surat Al-Mulk yang mana-mana seminggu sekali, agar tidak dia kosong sama sekali. Diamalkanlah mana-mana malam Jumat, jangan kosong sama sekali. Nah, itu namanya Anda sedang tidak tahu. Itu yang kedua, kesia-siaan yang luar biasa. Ada ulama tidak dimanfaatkan, ada ilmu tidak diamalkan. Wa ra'yun sawabun la yuqbalu. Kemudian ada pendapat yang benar, pendapat yang baik, la yuqbalu, tidak diterima. Artinya ya musyawarah, ngarak dengan ya berpendapat baik, pendapatnya sesuai dengan syariah, sesuai dengan agama, sesuai dengan ya penghasilan, sesuai dengan yang diinginkan banyak orang. Lagu apa? Dia nak kagok pendapat dengan mentang-mentang dengan apa? Misalkan aron dia dengan teti uni. Ya, padahal pendapatnya benar. Ini kesia-siaan yang luar biasa. Ya. Dakana dengan ti ukuran ini lagu apa tu tolek ngeremon uninda ya, ia tepati sama nu daripada orang yang tahqiq, ya, yang dia punya pendapat yang shawab, yang benar, dan dia bisa membantu dan dia bisa beraktivitas baik. Kenapa ditolak? Nah, Yeleng Usman, ini adalah kebinasaan yang luar biasa. Dengan yang punya pendapat baik tapi tidak diambil pendapatnya, justru pendapat dengan silengi kadun arong ke munanu ja iya wah uni, dan dia dengar lalu Pak Abuti ya masian dengan tu Pak Abuti. Ini kesia-siaan yang luar biasa. Ya, rugi kita. Padahal kita mencari pendapat adalah as-shawab, yang benar, ya, bukan mencari pendapat yang jelek. Ya, payu apa? Orang yang benar pendapatnya akhirnya diam. Kenapa? Karena tidak diperhatikan, karena tidak dianggap punya kualitas. Sehingga yang berbicara apa? Yang batil. Sehingga yang batil diterima, maka rusak semuanya. Nah, niki adalah kesia-siaan. Angka mumpung kita ini masih punya pikiran yang cerdas, pendapat-pendapat yang baik, tidak perlu melihat siapa dia, lihat pendapatnya. La tanzur mangkola, kan apal delangan lai wanu qaidah nu la tanzur mangkola wanzur maqola, unzur maqola wala tanzur mangkola. Lihat apa isinya, jangan lihat siapa yang berkata.
khudhil hikmah, kata Nabi, min ayyi syai'in kharajat. Hikmah itu bisa datang dari mana saja. Ambil kalau dia baik, tinggalkan dari yang buruk. Kalaupun dari binatang itu ada hikmah baik, kenapa Anda harus tinggalkan? Tapi kalaupun dari manusia tapi itu jelek, harus Anda tinggalkan. Seperti itu. Karena yang kita cari adalah as-shawab, ya, kebenaran, kebaikan yang mendekatkan kita pada Allah. Bukan kita nyari kesalahan, cari yang tidak betul. Nah, ini kebinasaan yang luar biasa. Kemudian wasilahun la yusta'malu. Kemudian ya, kebinasaan, kesia-siaan yang keempat, senjata la yusta'malu, yang tidak digunakan. Ara pedang ndek nekadu pedang ndek apa bu? Ya, mondek nara bede ndek kan. Ya, artinya apa? Skill kita gunakan, ya. Si Dono pinter ngaji, bagus suara digunakan untuk apa? Untuk membuat orang itu senang mendengar Al-Quran. Itu manfaatkan, ya. Si dia punya motor, ya, mana-mana manfaatkan, guna jemput tuan guru. Arak mobil dindek kadu jok senggigi doang, ya, jemput tuan guru. Hujan-hujan ni legang nih tuan guru, aro legang bawah beli pada. Hadi muskilah, ya. Gunakan apa yang bisa kita manfaatkan, yang sampai masuk di firman Allah, wa yamna'unal ma'un, ya, mereka itu kehilangan faidah dari yang sekecil-kecilnya, ya. Ukurannya, kata Nabi, orang kafir Quraisy hanya sekedar centong yang digunakan berwudu oleh sahabat di masjid, sebut nih, ya. Kenapa? Karena tidak mau memberi manfaat, padahal dia punya senjata itu untuk dimanfaatkan. Nah, artinya kita punya manfaat dalam harta kita, manfaat diri kita, itu senjata. Gunakan untuk apa? Gunakan untuk jadi manfaat, ya. Kalau tidak dimanfaatkan, berarti kita kufur terhadap titipan Allah, ya. Kan kufur nikmat. Jadi dendek keparan kufur nikmat nun di doa ngucap alhamdulillah. Kufur nikmat paling besar itu justru kita tidak menggunakan yang Allah beri pada tempatnya, ya. Tebang motor hanya untuk ngojek, ya. Tidak pernah dia gunakan motornya ke masjid, ya. Telang laun le masjid gitu nih. Mun telang lepakan jalur wah ini narasuransi, cerubah. Ya. Sendalnya bagus, ya. Tuh doang panti lain jalan-jalan kadu sandal sak bagus. Papa jam masjid jak silu tak letak sandal naro telang laun nih. Lalu ya, telang sandal pun padahal letak sumpah apa luar biasa. Saya baik kurang ajar bait sandal kun padahal letak sandal. Artinya apa? Jangan sampai fasilitas yang kita punya diberikan oleh Allah kelebihan itu tidak jadi daya guna buat orang lain, manfaat, karena kita ini sebaik-baik manfaat buat orang lain. Silah artinya kemampuan, skill yang kita diberi atau harta yang kita diberi, titipan, apakah kita mampu menggunakannya di jalan Allah atau tidak. Mundik, rugi beli, saya enggak, belum tentu nikmat itu akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dicabut nantinya, yang pok ternyesal. Nah, niki. Yang kelima, wa masjidun la yusalla fihi. Yang kelima, kebinasaan, kesia-siaan yang luar biasa, masjid yang tidak pernah digunakan untuk sholat. No. Masjid yang bagus-bagus neke. Lagu apa jamaah nara telu biji. Lelah marbot bernyanyi. Muslimin muslimat mari berjamaah sholat. Pahalanya 27 derajat. Cing. Terjawab aroside wah 27 nih. Dan datang-datang, ya, waktu yang sepuh berjamaah sampai lelah merebot sini, ya ngebang, ya bernyanyi terus, ya. Dan datang-datang mesak tu jadi makmum sila baik, ya kamat, ya jari imam. Si parahnya sausupu paku munin, ya saya kancen tu pak, ya, saya kancen tu sausupu paku di nara aneh mulai iwatu, ya.
saking apa? Papah bangun masjid jane selapu turun. Papah nejari ja waalaikumsalam. Ya madan karang batang doang. Itu mumang mati telah meninggal dunia Pak Abu misal. Contoh udah panjang umur kan. Ya, itu tulangan datang menjauh parang, jauh kandik, jauh ladik, jauh selapu, berebutan menuah jari. Saya milih tamu, harap milih tamu. Mengukurannya Pak Abu doang dan bani tamu, munden mati. Ya, kita ini pintar membangun, membuat, tapi tidak pintar memakmurkan. Sehingga di Al-Quran lebih banyak kalimat memakmurkan masjid ketimbang membangunnya. Kalau membangun masjid itu di hadis banyak, tapi memakmurkan itu tidak selalu disebut di Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah. Yang memakmurkan masjid, ya, memakmurkan mengisinya, meramaikannya. Arak masjid polih ukurannya lagu apa? Jamaahnya arak belian tiangnya luwean. Ya, tiangnya masjid no luwe, jamaahnya kalah. Sau supu pakum tiangnya doang lurus sang-sang. Pira kanjanda berjamaah ledri ke subuh wayah tua hunin itara antante 4 sab hunin lalu ini ke 4 sab nde 4 jamaah niki sab doang aren hunin ya sab saya saprudin sapuan saparwadi saprin tersingkat jari 4 sab itu 4 sab bukan 4 sabnya ya. Itu luar biasa. Kita ini rugi, makanya masjid dibangun tapi apa? Kalau udah jadi tidak ditempati, itu mulgho, kesia-siaan yang luar biasa. Rugi jemaah. Ya jangan sampai kita pas mati saja dinaikin ke masjid dan kita pun tidak sanggup berjalan. Tapi apa? Diperjalankan. Jangan sampai menunggu itu. Kemudian wa mushafun la yuqra'u fihi, ada mushaf Al-Quran yang enggak pernah dibaca. Itu kesia-siaan. Nukuane luwe Quran lembembe. Lagu apa? Dia wah kentoh-kentoh ya luwe endoah. Yo kulit Quran ti aji matun. Pun den tamu anu jin setan ni si itu jadi jin kan ti. Aneh. Ambil luwean ke ngaji kaset atau manusia kaset ya subuh kaset ngaji ya lebali rukiah kaset masih TV radio yen den wah ngaji ngumbin dan den kesetanan yang tetap nyetel radio anu rukiah tuan guru makan masih kerajinan anak tiang besi de jari jin. Kenapa ada Quran dianggurin saja baca ya rugi itu. Sama jemaah di akhir zaman ukurannya saat taubat itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara min asyratis saah, tanda-tanda kiamat itu yakni mushaf laisa fihil kitabah, mushaf Al-Quran tinggal kertasnya tanpa ada tulisannya. Ya, luwe dengan gan baca jemaah, oh bolak-balik ni, wah telang huruf ni, coba dibayangkan mangkit, ya jemaah, ya dia narak tulisan apa terbaca, ya kenapa? Karena membaca Quran tu seberkah-berkahnya, maka Allah cabut tulisannya, berarti tidak ada yang bisa menjadi qiraah, tilawah. Ya. Termasuk tanda kiamat dengan gelineng jemaah jauh harta ni untuk apa? Untuk memilih mete dengan si milih tersedekahin. Lagu apa dia narak dengan milih tersedekahin? Karena apa? Semua orang berlomba-lomba untuk cari orang sedekah. Lagu dia narak ya kiamat Tuhan. Orang berlomba-lomba menuju masjid, tapi apa? Masjid Tuhan dia narak. Nah itu. Makanya sebelum terlambat, masjid hari ini banyak yang makmurkan, Al-Quran hari ini banyak, mushaf keluwe mushaf niki ya jangan disia-siakan, dibacalah walaupun hanya sejumat sekali lah, dia kembali ini setahun sekali dia baca Quran pas Ramadan doang. Ina dia jombe ku bederus dulu le masjid tebada si Pak Abu ya sede mikir oh burung wah ni gara-gara mik burung. La haula wala quwata illa billah. Jangan rugi. Wa malun la yunfiqu minhu. Kemudian yang ketujuh, harta yang tidak diinfakkan
tebang harta, tebang kesempatan, ya, banyak harta tapi tidak dimanfaatkan untuk infak. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ya, infakkan harta anda sebelum daripada mati. Ya. Ya. Kalau sudah mati, infak itu ukurannya kurang fadilahnya, sehingga mereka itu kalau dah mati baru minta infak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu, melengku bersedekah, padahal laik sinelek dunia tersuruh sedekah si pelitna. Ya. Maka hari ini kesia-siaan yang luar biasa, itu tebang harta si Allah Ta'ala lebih lagu hanya sekedar simpanan, tidak jadi infak manfaat, tu rugi, ya, dunia akhirat. Padahal itu tebang si Allah Ta'ala ampuh tu jadi manfaat tipa itu keluarga keturunan tu mau bagian pahalanya sampai dengan hari kiamat nanti. Kemudian yang ke-8, wa khailun la turkabu fihi. Kemudian khailun, kendaraan, la turkabu fihi, sindek nawah tekadu. Artinya napi berdua motor ukuran kipasin doang motor dembani kena hujan, kena hujan sekali timpas nih si payung ukuran dembani ada hujan baras sedi laun gar putih bis bensin. La ilaha illallah, bapa kena berdua motor kalau ndak dipakai, ya. Marah dengan tuan guru dende bekadu hujan sepeda tiu ni sede lawan yau bertekadu ngombe arah dengan ngembang tiang sempede surun dende kadu tekombe le pale tepajak ada gila aluran sede ya. Kenapa? Karena kita diberi itu dimanfaatkan, jangan disimpan. Ya, ni sampai beton bebalitan alur aku demen dengengat nu apa dende beda beli arah dengan ukuran bodoh kebon arah ni paji pangki ya, bodoh kebon penuh buluan. Yes, lagu apa ni? Ini tiang bersedekah, tiang tuan, tiang demen ngengat nu. Ya demen ngengat tu ni, mai dapat ngengat kelemak. Ih cerubak jawab. Allahu akbar. Dia dipakai luwe duran ukuran arot yang demen ngekat. Ada muskilah. Ya, infakkan jam lagu dende seluruh mana-mana sekarang dulu karong. Ya. Agar apa? Jangan marah menu aku demen ngengat tuan ni menuah tengat senang mati ni senang. Itu namanya pelit dende jemaah. Ya, jadi kendaraan itu dipakai, ya. Tebang itu sempede kadu sepede nujok mesigit, bang temontor kadu tahu si bagus, bang mobil pokoknya kendaraan itu dipakai, ya. Dan di anggurang senina anggurang kendaraan dipakai. Luqmanul Hakim misalkan genel jok kerajaan, ya, atas tahu ne bapak ne anak ne lek bawa liwat kampung kurang ajar bapak ti mai angen anak ne lek bawa ngeret jaran ieu mai lek atas ngadu kendaraan tukah anakku ante lek atas aku lek bawa mali kara dengan liwat kurang ajar kanak ti ieu lek atas mai bapak ne suruh nggeret jaran dia ne kulu ti uni malik dua-dua neta dan kedua tayak anakku dan dek geret-geret jaran kendaraan akhirnya malik kara dengan lewat ya kurang ajar dua-dua karena kence bapak ti kembe unin seke jaran depak dan dua tayak dan periak jauh jaran ti unin ndi unin turun dua-dua unin turun dua-dua nekar Luqman geret jaran lewat malik dengan bodoh si dua tiun kembe arah jaran dan dia kadu aneh berembet terus angkat kadu gunakan agar apa? Agar dapat manfaat sia-sia, ya.
nikmati apa yang kita diberikan oleh Allah, jangan untuk disimpan. Terus yang ke 9, yakni wa'alima zuhda fi batnin man yuridu dunya. Kemudian orang yang tahu ilmunya zuhud di dalam perut ibunya dan dia itu selalu menginginkan dunia. Artinya bahwa orang itu tidak zuhud, ya, ndekna zuhud le dunia, padahal zuhud itu sudah dia amalkan sejak dia masih di dalam perut ibunya. Artinya le dalam tian ini ndekna raku selalu jok dunia kan menu, ya, apa kanggo tu kira-kira sinta masih kode le dalam tian inan tu apa kanggo tu mele deruti, ha, mele ruti ndak ada yang kita mau dunia sebanyak-banyaknya, enggak ada, ya. Tetapi ya, kenapa kita ini kehilangan zuhud setelah kita ini kaya, setelah kita ini bisa mengolah rezeki, bisa mendapatkan sesuatu, itu kita kehilangan kezuhudan, ya. Maka ini sia-sia harta yang banyak, kemudian kita ini tidak zuhud, itu sia-sia. Zuhud artinya napi bahwa kita ini tidak terlalu mementingkan dunia, ya. Lagu, ya, neke ukuran harta kita itu lebih hebat, lebih kita pentingkan ketimbang ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal lai apa? Lai sinta masih kode dek narak baik keinginannya untuk yang macam-macam. Ya, mun masih kode pun hanya demen apa kanggo ya sekedar permen wak. Dia mele karena kode tebang emas ukuran. Mele de emas lai pa bu. Sinda masih umur 2 tahun. Ha, mele de tebang emas 1 miliar. Biaran de mele kendeker. Ha? Lain ukurannya lebih berharga kelereng daripada emas dulu. Nah, tapi kenapa ketika dewasa zuhud itu hilang? Nah niki, jadi ketika kita ini sudah mampu, jangan kehilangan zuhud. Maka dalam kemampuan hilang zuhud, sia-sia semuanya. Kenapa? Yang terpikir hanya dunia tok, ya, dunia tok langan tinduk sampai ngasi ukuran dunia tok. Nah niki kerugian jemaah. Kemudian yang terakhir, wa umrun tawilun la tazawwad fihi li safarihi. Kemudian 10, kesia-siaan umur yang panjang tidak dimanfaatkan untuk bekal akhiratnya. Tebang umur enak-enak sampai 60 70 balu puluh lagu napi kadune le maksiat doang. Dia nenek tobat, dia nenek engkah dunia ni. Ya, nah ini adalah kesia-siaan yang paling besar. Padahal kita diberi umur itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Awalam nu'ammirkum, dulu aku pernah panjangkan umurmu dan engkau tidak gunakan untuk memperbanyak taat dan ibadah kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umuruhu wa hasun amaluh. Dengan si paling bagus tebang belo umur, bagus amal. Wa syarrun nas, sebaliknya manusia paling lenggi adalah tebang umur, lagu selengi-lengi amal. Nah jadi jangan sia-siakan umur kita, karena umur ini adalah investasi kita jangka panjang untuk yang abadi di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngicantang pelunggu sami kesehatan, keafiatan, panjang umur, berkah ridha Allah, dan kita menjadi hamba Allah yang bermanfaat dan jauh daripada kebinasaan. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بارك لنا في مجلسنا، وبارك لنا في تعليمنا، بارك لنا في علومنا، بارك لنا في ليلتنا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعد هذا تفرقا نسنا موفقا معصوما. اللهم امننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.